Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulisan lagi bahas bensin lagi. Bensin itu aditifnya banyak. Ada aditifan, terutama pembersihan ya. Aditif pembersihan itu biasanya bahannya ya dari zat pembersih. Ada yang ngomongnya toluen, silen, oh ya, minyak tanah. Jadi yang namanya bensin itu kan kandungannya bisa macam-macam, variasinya bisa macam-macam. Nah, yang sering jadi fokus utama dari bahan bakar, mau bensin mau solar, itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan untuk soal oktan dan setan itu ya, setan dan oktan itu fokus utama. Yang kedua adalah kandungan energinya. Dicari bahan-bahan yang kandungan energinya cukup baik. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari dicari yang racunnya paling minim. Kalau untuk kebutuhan balapan dicari yang racunnya minim tapi fokus utama adalah kandungan energi. Fokus kandungan energi ini penting karena menentukan berapa banyak semprotan bahan bakar. Makin tinggi kandungan energi, makin sedikit kebutuhan bahan bakar. Di dunia balap ini penting karena ada beberapa balapan yang membatasi jumlah bahan bakar yang boleh dipakai. Jadi untuk balapan sekian lap, konsumsi bahan bakarnya maksimal sekian gitu ya. Terus selain itu adalah mengurangi penguapan bahan bakar. Terus juga pembersihan, juga pelumasan. Jadi bahan bakar itu juga perlu mempunyai sifat pelumasan ya. Adanya pelumasan tentu yang terutama untuk pelumasannya piston dan silinder. Kandungan pelumas ini juga mempengaruhi fuel dilution. Jadi kalau pelumasnya lebih tinggi, fuel dilution bisa berkurang. Cuma masalahnya ya sifat dari masing-masing ini bisa mengurangi sifat yang lain. Contohnya kalau pelumasannya ditingkatkan, ya kandungan energi bisa berkurang, atau juga oktannya jadi berkurang. Jadi ya yang namanya bensin itu ramuan yang meninggikan satu hal bisa mengurangi hal yang lain, sifat yang lain. Nah, aditif bensin umumnya dibagi menjadi beberapa juga sama seperti sifat bensin. Yang pertama nambah oktan, yang kedua nambah kandungan energi, yang ketiga nambah pelumasan, yang keempat nambah pembersihan. Ada juga yang punya sifat khusus seperti aditif minyak atsiri, yaitu nambah kompresi, walau nggak berlaku di semua rentang RPM mesin, berlakunya terutama di RPM sangat rendah ya. Jadi kalau pakai minyak atsiri dia akan membentuk lapisan bening di sekitar piston, juga tentunya di ring piston, yang efeknya adalah membuat jadi seperti sekat gitu. Fuel dilution bisa berkurang karena ya adanya sifat tersebut. Cuma sayangnya lapisan ini tidak permanen ya. Jadi kalau dibuat kecepatan tinggi dia akan hilang. Nah, kebanyakan aditif yang impor itu seringnya cuma dibagi dua, aditif pembersihan, satu lagi aditif nambah oktan.
tentu ada beberapa yang khusus, yaitu nambah oktan dan nambah kandungan energi. Tentu yang nambah oktan dan kandungan energi akan lebih mahal daripada yang cuma nambah oktan saja. Kalau yang produk lokal seringnya adalah nambah oktan ya. Nah, ini jadi dilema juga, karena ya kebutuhan orang macam-macam. Emang ada yang butuh oktannya nambah, tapi ada juga yang sebenarnya oktannya nggak butuh nambah, cuma butuh kandungan energi nambah. Yang lain karena bensinnya pakai pertalite misalnya, butuhnya adalah pembersihan. Kalau yang aditif luar negeri yang kadang orang rekomendasi tapi nggak butuh, itu adalah yang stabilisasi bensin. Jadi kalau di luar negeri ada kebutuhan untuk bikin bensin itu lebih stabil dalam artian tidak mudah menguap. Kalau disimpan lama itu tidak basi ya istilahnya. Jadi kalau bensin kita dibiarkan di tangki sampai 2 minggu misalnya, atau bahkan 1 bulan, nah itu bensin bisa sudah basi. Kalau sudah basi jadi nggak enak sekali ya bensinnya. Kalau di barat sana ya, karena misalnya musim dingin kendaraan jadi jarang dipakai, jadi diparkirkan di garasi, biasanya sih motor ya. Kalau pas musim dingin orang nggak akan naik motor tapi pakai mobil. Nah, kalau sudah sangat dingin, kendaraan disimpan sangat lama, sampai misalnya 4 bulan gitu ya, kalau nggak pakai stabilizer, bensin bisa cepat basi. Mereka harus pakai stabilizer. Di Indonesia nggak ada kebutuhan seperti itu ya. Sepeda motor harian ya selalu bakal dipakai terus. Aditif yang sebenarnya banyak butuh di Indonesia itu adalah aditif pembersih ya, pembersih saluran bahan bakar, pembersih injektor, pembersih pompa, saluran, tentu valve dan ruang bakar juga. Tentu ini ada interaksi juga dengan oli mesin. Jadi oli mesin itu bisa membuat valve itu kotor, ruang bakar itu kotor, tapi yang terutama sih adalah dari bahan bakar ya. Kalau bukan mobil, sebenarnya valve itu bisa dibersihkan. Jadi kan valve itu kena semprotan bahan bakar. Cuma karena misal olinya pakai yang cepat sekali menguap, mudah rusak kena panas, maka ya lama-lama kerak di valve itu jadi makin tebal, sehingga kadang membuat valve-nya jadi dipenuhi kerak, kadang bisa membuat nutupnya nggak sempurna. Nah, menggunakan aditif bensin yang khusus pembersihan akan bisa membantu hal ini. Tentu pemakaiannya nggak bisa singkat ya, harus cukup lama. Apalagi kalau biasanya menggunakan bensin Pertamina yang pembersihannya kurang baik. Kadang ya sama seperti di mobil ya, itu pakainya adalah 50 liter. Jadi dosis untuk sekali pakai itu adalah 50 liter. Nah, kalau di motor jadi dilema. Karena apa? Karena ukuran tangki motor kan kecil. Yang bikin parah juga adalah karena kebanyakan aditif untuk pembersihan ini akan membuat tenaga berkurang ketika sedang dipakai. Kalau menurut penulis, yang beneran kita butuh itu adalah aditif pembersihan yang tipenya tidak mengurangi tenaga ketika dipakai. Ya, kebetulan penulis sendiri favoritnya adalah minyak samin Caponta ya, karena ya selain membersihkan juga nambah tenaga. Nah, tapi kebanyakan orang ini fokusnya adalah pingin lebih irit. Kalau pingin lebih irit, ini opsinya ya nggak selalu nambah tenaga ya, juga bisa menambah kelicinan, karena terutama orang itu pakai pelumasnya yang kurang baik.
Jadi hambatan dari mesinnya besar, yang ditandai dengan engine brake yang besar, RPM mesin cepat turun gitu ya. ADT bensin yang memiliki pelumasan baik itu bisa membantu. Jadi makanya orang jadi milih misalnya pakai toluan, pakai silen, pakai oli samping, pakai minyak goreng gitu ya. Cuma ya kendalanya ada beberapa yang walau pelumasannya tinggi itu bikin ruang bakar makin kotor. Ruang bakar makin kotor ini rupanya yang jarang jadi perhatian ya. Yang penting irit kok gitu ya. Yang penting fuel dilution berkurang kok. Karena ya kebanyakan motor sekarang itu mengalami fuel dilution karena kualitas oli yang ya kurang baik sekarang. Ya itu dilema juga sih. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.